Bagi yang terbuka dan lapang dada dengan akal pikir nalar dan rasional yang sehat dan baik, kepada mereka yang mencari dan bisa menerima kebenaran, bisa mencermati. Bagi yang hanya mencari hiburan dan kesenangan, dan mereka yang telah mengambil keyakinan sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, kemudian dalil dan informasi hanya untuk pembenaran keyakinan, di-skip aja. Perbedaan antara pemimpin sebagai imam yang hak sah serta wenang dengan pemimpin dari hasil pemilihan. Pemimpin sebagai imam yang memang hak sah serta wenang tidak mencari pengakuan khalayak manusia. Mengakui monggo, tidak mengakui juga monggo, karena berkaitan dengan masalah risalah. Kedua, tidak mencari jabatan politik. Terserah kehendak Allah dijadikan sebagai apa dan menjadi siapa di dunia ini. Ketiga, keberadaannya dalam mata rantai silsilah, sambung kait mengikat golowentah risalah keilmuan, risalah kerasulan dalam mekanisme mutawatir. Sekali lagi, sambung berturut-turut dalam silsilah rantai-rantai sambung kait mengikat golowentah atau intensif kader mengkader tidak terputus dan tanpa jeda. Jauh sebelum gurunya sedo atau meninggal dunia telah dipersiapkan sedemikian rupa. Keempat, mengajarkan penggenapan kehidupan dalam menjalani kehidupan berdunia, menyempurnakan, menggenapi perilaku tatanan lahir yang berakhlak, beradab, berkemandirian dan berproduktif, serta tidak berpecah belah, digenapi dengan tatanan batin, makrifat, berhakikat, menunjukkan keberadaan jati diri manusianya dan menunjukkan keberadaan Tuhannya, serta menunjukkan keberadaan hakikat hidup dan menunjukkan kepastian alamat tujuan kehidupan, membangun dan membentuk perilaku kesadaran hidup dan kehidupan. Kelima, terikat janji dan sumpah dari gurunya, dari guru-guru, hanya sekedar Jawa, bahasa Jawa, sakdermo, menjalankan perintah Allah melalui petunjuk gurunya. Atas kehendak Allah ditunjuk gurunya untuk menepati fungsi dan tugas seperti halnya gurunya. Namun kemudian kok berani mengaku guru, maka celaka, sebesar-besarnya murtad, dosa, dan masuk jahanam paling dulu. Sekaligus terikat sumpah kehancuran jika dalam menjalankan fungsi dan tugas gurunya ternyata dalam kendali operasional ego, keakuan, nafsu merusak. Keenam, tidak terikat dalam sistem parameter akal pikiran duniawi, tidak berparameter dengan logika standar akal pikiran, harus begini, harus begitu, tidak harus cakap ini dan itu. Biasanya secara standar parameter akal pikiran manusia, seorang pemimpin itu atau imam itu dipikir harus cakap ini, cakap begitu, mampu begini, mampu begitu, suku ini, suku itu, harus bisa berbahasa ini dan berbahasa itu, dan harus lainnya. Bukan, sama sekali tidak menggunakan standar parameter pemikiran manusia. Tuhan tidak berkonsensus dengan manusia. Manusia sepakat atau tidak sepakat, menerima atau menolak, terserah manusia. Kalaupun ternyata ada yang sama, itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan mengikuti parameter berpikirnya manusia. Ketujuh, pemimpin sebagai khalifah fil ard, sebagai imam zaman, mengetahui dan mengenal persis perihal Tuhan, perihal akhirat, perihal kehidupan batin, perihal hakikat. Mengenalinya tidak didasarkan atas konsep-konsep dari teks-teks bacaan, dan menyampaikannya hanya menjalankan perintah Tuhannya dari dawuh gurunya. Menyampaikan risalah ini hanya sakdermo membangun, hanya sakdermo menyampaikan, diterima monggo, tidak diterima juga terserah. Tidak mencari follower, mencari wah, membangun opini supaya terkenal. Terlepas dan terserah manusia menerima atau menolak keberadaannya. Walaupun seandainya diungkap adalah keniscayaan seorang imam pasti visioner sekaligus misioner, karena keberadaannya membawa risalah perihal kehidupan tatanan ruhiyah batiniah dengan tatanan kehidupan yang menjadikan tentram dalam kebahagiaan.
makmur dalam berkeadilan untuk mewujudkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Terwujudnya tatanan hangadil toto titi tentrem karto toto raharjo. Terwujudnya tatanan baldatun toyibatun warapun ghafur. Kehidupan dalam tatanan laku keselamatan abadi abadan. Tatanan tadaru yadul al batin, bahwa tatanan jika batin itu tertata, maka lahir akan ikut tertata.